106.2 Jeroni Waterwall, Son of Jogja. Hai, halo Kancamudra Jogja, selamat sore. Ketemu barengan sama Ella Arlika sore hari ini seperti biasa gitu Kancamudra Jogja. Beberapa waktu ini Ella jalan-jalan di sekitaran daerah Yogyakarta, di desa-desa, karena kita punya program yang seru barengan sama Dinas Koperasi dan UKM DIY nih Kancamudra Jogja. Sidilan, Sibakul, Jajah Deso, Milangkori. Dan sore hari ini kita ada di Pendopo Bapak Soekarjo, Dusun Cangkring, Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman. Dan sore hari ini saya akan ngobrol dengan Sri Kandi-Sri-Kandinya Dinas Koperasi dan juga Dinas Kebudayaan DIY bersama dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Ibu Sri Nurkiat Siwi MMA, dan juga Kepala Dinas Kebudayaan DIY Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA nih Kancamudra Jogja. Selamat sore Sugeng Santen semua. Iya. Ini Kancamudra Jogja, mudah-mudahan nanti Kancamudra bisa mendengarkan hal-hal yang seru yang akan diceritakan oleh beliau-beliau ini Kancamudra Jogja. Dan temanya hari ini adalah kolaborasi dan revitalisasi aspek kebudayaan dalam mendukung pemulihan ekonomi berbasis UMKM gitu ya. Dan sekarang Ella barengan sama Ibu Siwi dan Bu Dian ini akan ngobrol-ngobrol tentang itu, karena memang ada kolaborasi dari dua dinas ini gitu ya. Jadi kita pengen tahu Bu, gimana sih Bu ini kebijakan kolaborasi antara dinas dalam pengembangan UMKM ini kan Bu? Karena memang kalau pandemi ini cukup lumayan membuat perekonomian juga turun gitu. Sepertinya dinas-dinas juga menggalakkan untuk menggerakkan UMKM nih Bu. Ini gimana kolaborasi dari Dinas Kebudayaan dengan Dinas Koperasi? Monggo dari Ibu Siwi dulu. Ella barengan sama Ibu Siwi dan Bu Dian ini akan ngobrol-ngobrol tentang itu, karena memang ada kolaborasi dari dua dinas ini gitu ya. Jadi kita pengen tahu Bu, gimana sih Bu ini kebijakan kolaborasi antara dinas dalam pengembangan UMKM ini kan Bu? Karena memang kalau pandemi ini cukup lumayan membuat perekonomian juga turun gitu. Sepertinya dinas-dinas juga menggalakkan untuk menggerakkan UMKM nih Bu. Ini gimana kolaborasi dari Dinas Kebudayaan dengan Dinas Koperasi? Monggo dari Ibu Siwi dulu. Selamat sore Mbak Ella, selamat sore Kancamudra yang istimewa tentunya gitunya. Ya, jadi tadi Mbak Ella terkait dengan bagaimana sebetulnya konsep pengembangan bicara budaya, bicara UMKM, pasti semuanya ada ekosistemnya ya, yang tidak terpisahkan. Sudah tertuang di dalam dokumen yang ada di RPJMD, di RPJM maupun di Undang-Undang 13 terkait dengan bagaimana kita silang silang OPD, silang wilayah. Pastinya di dalam pengembangan UMKM ini tidak terpisahkan dengan budaya yang ada. Yang namanya budaya pasti ini bagaimana sih sebetulnya culture atau perilaku yang seperti itu, dan apa saja sebetulnya aktivitas yang ada di situ. Pastinya budaya yang nanti mestinya ada di Budian, bagaimana sebetulnya budaya yang ada di sana ini tidak lepas, pasti ada ikutannya. UMKM atau dalam arti para pelaku usaha yang ada di wilayah itu secara tidak langsung dan pasti akan ada dampaknya. Jadi kita tidak bisa sendiri. Bagaimana mengembangkan UMKM kok ini hanya Dinas Koperasi saja? Pasti ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kebudayaan di wilayah itu. Dari sisi klasternya, dari sisi di situ itu sebetulnya marketnya seperti apa. Nah, market itulah yang mestinya saat budayanya sudah berkembang di situ. Contohnya mungkin terkait dengan produk-produk yang memang diunggulkan, ikon-ikon di situ. Tidak hanya sekedar muncul ikon, tapi pasti harus ada sentuhannya gitu, sentuhan dari bagaimana membrandingnya, bagaimana manajemennya. Ini kan mestinya akan tidak serta-merta di situ dikembangkan budayanya, tapi masyarakatnya pasti kan di ujungnya juga ada ekonominya. Iya, betul. Kalau dari Ibu Dian sendiri Bu, menanggapi kolaborasi antar dinas ini yang memang harus dan kan sekarang memang musimnya kolaborasi ya Bu gitu. Semuanya berkolaborasi, semua usaha berkolaborasi, dinas pun juga berkolaborasi. Ini gimana Bu? Ya, terima kasih Mbak Ella, Kancamudra semua di Yogyakarta. Sama sih sebenarnya tadi yang disampaikan seperti Bu Siwi, prinsip dari kolaborasi pada dasarnya adalah bagaimana kita menjalankan ekosistem budaya di daerah istimewa Yogyakarta.
Jadi pada saat sebenarnya kita handle urusan kebudayaan, maka sebenarnya UMKM ini adalah salah satu aspek dari bagaimana kita merevitalisasi objek-objek kebudayaannya, SDM kebudayaannya, yang kemudian semua diarahkan pada satu tujuan. Nah, kalau bicara pada satu tujuan, ya tujuan keistimewaan, bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Nah, kolaborasi itu kemudian siapa berbuat apa, dengan cara apa, dan bagaimana, dengan satu visi, misi, dan tujuan yang sama. Nah, itu kemudian di Bu Siwi, di skop UMKM, sesuai dengan ketugasan dan kewenangan beliau, kemudian kita kolaborasikan dengan apa juga yang menjadi ketugasan dan kewenangan di kami. Nah, akhirnya jadilah berbagai macam bentuk kolaborasi, salah satunya yang paling strategis adalah kolaborasi UMKM di desa budaya dalam konteks besar desa mandiri budaya. Oke. Yang kerjanya itu yang mana dulu, Bu? Kira-kira dinas budaya dulu yang akan mengulik kebudayaannya, baru ke dinas koperasi, atau kebalikannya, atau seperti apa, Bu? Koordinasi dari dua dinas ini akan seperti apa jadinya gitu? Oh, saya dulu. Sebenarnya bukan siapa duluan atau kemudian siapa yang berikutnya gitu, tidak seperti itu juga, tetapi kita benar-benar memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Itu prinsip. Jadi apa sih sebenarnya yang sudah ada di kami di Pemda DIY? Oh ya, di Dinas Kebudayaan sudah ada desa budaya. Kemudian di tempat Bu Siwi sudah ada desa planner. Kemudian ada satu juga teman kami di OPD yang lain, misalnya di Dinas Pariwisata sudah ada desa wisata. Kemudian ada juga teman kami yang di DP3AP2 misalnya sudah ada desa Prima. Nah, mungkin juga nanti akan muncul berbagai macam bentuk-bentuk pengelolaan di desa sesuai dengan tupoksi masing-masing teman-teman di Pemda DIY yang mungkin punya potensi dan peluang yang besar untuk meroyok bersama. Nah, itu yang kemudian kita kolaborasikan. Nah, kemudian karena semua aspek unsur kehidupan itu adalah kebudayaan, ya memang kemudian nomenklatur ya, bicara judul, bicara desa mandiri budaya, di mana semua unggulan potensi dengan masing-masing handle-nya itu bisa dirajut, bisa disinergikan seperti itu. Oke. Bu, kita kan sekarang ada di sini nih, di Kelurahan Banyuretno gitu. Potensi apa sih, Bu, yang dipunyai di tempat ini gitu? Karena kan desa Banyuretno ini termasuk desa mandiri budaya, Bu. Nah, potensi besar apa yang akhirnya bisa dikolaborasikan di tempat ini? Di Banyurejo ini potensinya sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi kalau bicara UMKM ini kan bicaranya food, craft, dan kuliner ya. Tapi memang kalau bicara prioritas dan bicara potensi yang paling besar adalah bicara lebih ke kuliner. Nah, sudah ada ikon-ikon yang ada di di Banyurejo ini banyak kuliner, yang contoh ada bebek bacem. Ini kan sudah mengenal bebek bacem, pasti ada di Banyurejo gitu. Juga ada keseniannya, maka muncullah desa yang tadi Mbak Budian sampaikan, ini desa budaya. Di sini juga sudah ada bagaimana nguri-uri budaya yang seperti kesenian, ada Baduy, ada ini kan cikal bakalnya ada di sini. Nah, itulah dari Budian pastinya tidak melepas kepada masyarakat. Kalau dari masyarakat pasti pemerintah hadir tidak akan bukan merebut tuh, bukan ini atas binaan ini, tapi bagaimana memanage, bagaimana budaya ini jalan juga. Mestinya kan kalau bicara UMKM biasanya UMKM naik kelas ya, bicara budaya juga pasti budaya ini juga naik kelas, dalam arti kita bawa ke ranah-ranah yang memang ini akan dikenalkan, akan dikembangkan, yang Betul. Tidak hanya nanti kalau pelakunya itu sudah, mungkin kalau yang sekarang itu juga sudah usianya itu, kalau sering usianya udah usur, siapa ini penerusnya? Betul. Maka kan takut hilang ya, Bu. takut hilang. Maka kan ini kancah muda inilah yang sebetulnya kan kalau generasi emas yang akan diteruskan di tahun 2024 itu kan inilah sebetulnya dari desa ini yang harus kita bangun. Bicaranya pasti tidak semuanya begitu selesai, atau biasanya yang kita amati di lapangan ini lulus
mungkin sekolah menengah tuh cari kerjaan ada di kota. Padahal ini potensinya sangat luar biasa, makanya harus muncul champion-champion yang ini. Nah, dengan apa? Dengan ayo kita gali bersama. Top down mungkin ada terkait dengan bagaimana mengarahkannya, tapi bottom up kita akan melihat di bawahnya budayanya, potensi-potensinya itu kita rajut. Yang namanya tadi kan desa mandiri budaya kan merajut terhadap permasalahan yang ada di lapangan, merajut terhadap potensi-potensinya yang akhirnya menjadi sebuah karya yang sangat indah gitu. Dan ya tadi kami di awal menyampaikan kalau itu akan memberikan berkah dan ujung-ujungnya pasti pemberdayaan ekonomi melalui dana keistimewaan. Betul. Potensi ekonomi itu tidak harus ke kota ya Bu ya. Bisa Kancah Muda itu melihat apa yang ada di sekitaran kita gitu untuk dijadikan potensi ekonomi gitu supaya kamu nggak usah kemana-mana, bisa di sekitaran situ dan mengembangkan perekonomian dari daerah sekitarmu nih Kancah Muda. 106.1 Jeron Wadrol Son of Jogja. Masih di pendopo Bapak Soekarjo Dusun Cangkring Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman di Kancah Muda Jogja. Dan kita masih ada di Sidilan Sibakul Jajah Deso Milangkori bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY ini Kancah Muda. Nah, kita balik lagi masih ngobrol barengan sama Ibu Sri Nurkiat Siwi ya. Beliau adalah Kadiskop Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan juga bersama Ibu Dian Laksmi Pratiwi ya dari Kadinas Kebudayaan DIY gitu. Bu, bicara soal desa mandiri budaya, kriterianya apa dan biasanya dilihat dari Dinas Kebudayaan itu potensi budaya yang dari mana aja Bu? Apa saja gitu? Apakah kuliner, apakah tari, apa saja Bu kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kalau desa mandiri budaya itu kalau berangkat dari kami di kebudayaan, basic di desa budaya. Jadi desa budaya itu kan ada tahapannya. Jadi mulai dari rintisan desa budaya, kemudian desa budaya naik kelas lagi menjadi desa mandiri budaya. Nah, prinsip bahwa sebenarnya desa mandiri budaya ini mencoba untuk satu desa yang secara mandiri berdaulat, kemudian mengaktualisasikan semua potensi dan semua kemampuannya dengan berbasiskan pada unsur-unsur budaya, itu mampu untuk pengelolaan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih real, lebih terukur ngaten ya. Nah, desa budaya sendiri sebagai basic dari awal sebelum menjadi desa mandiri budaya tentu saja memiliki kriteria-kriteria. Nah, kriteria yang paling utama adalah bahwa desa ini mewakili representasi dari semua aspek kebudayaan yang ada di sana, khususnya terkait dengan adat istiadat, kemudian seni, kemudian kemahiran dan kerajinan tradisional, itu terkait dengan kuliner, pengobatan tradisional, kemudian terkait dengan permainan tradisional ataupun pengetahuan dan teknologi tradisional yang ada di potensi di desa tersebut. Dan satu lagi, desa tersebut juga memiliki satu potensi terkait dengan warisan budaya kebendaan. Jadi situs, bangunan, cagar budaya ataupun lanskap pemukiman tradisional yang ada di satu desa tersebut. Oke, berarti desa mandiri budaya memang harus dicari potensinya satu persatu ya Bu, untuk bisa mendapatkan bantuan juga dari pemerintah gitu yang digunakan untuk membangun desa tersebut gitu ya Bu, berkolaborasi antar dinas gitu. Nah, di Banyurejo ini kan juga mendapatkan bantuan BKK ya Bu ya? Mendapatkan bantuan dari dana IS Bu? Enggak, dari desa. Jadi kalau Banyurejo itu kan masih desa budaya, ya masih rintisan. Jadi gitu. Jadi ada pembagian gitu ya, pembagian kerja, pembagian tugas dengan teman-teman kami di Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota. Jadi kalau rintisan desa budaya ini kemudian
pengelolaan pembinaannya dihandle oleh teman-teman Dinas Kebudayaan Kota. Nah, ini nanti pada saatnya akan dimajukan ke tingkat provinsi untuk dilakukan akreditasi. Nah, kemudian dari akreditasi itu kalau lolos sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan di dalam peraturan gubernur, maka ini akan maju menjadi desa budaya. Oke. Nah, desa budaya ada pergubnya lagi untuk dia bisa naik level menjadi desa mandiri budaya. Tapi semua fasilitasi yang diberikan oleh Pemda DIY urusan kebudayaan dengan dana keistimewaan ini karena juga melingkup Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota. Betul. Salah satunya adalah Desa Rintisan Budaya dan salah satunya adalah Desa Banyorejo menika. Oh gitu, oke. Sehingga masih diperlukan push untuk naik tingkat selebihnya. PR ya Bu. Nggih. Oke, Bu, berarti PR besarnya untuk desa ini supaya kan masih merintis ya, berarti rintisan budaya. PR besarnya untuk kedepannya apa yang harus dilakukan gitu, mungkin oleh pemerintah desanya atau pengawasan dari Dinas Kebudayaannya akan seperti apa Bu nanti supaya bisa terus naik kelas gitu. Ya, jadi sebenarnya ada satu ketentuan di teman-teman Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota. Jadi kalau di sini kan masuk di dalam handle Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Nah, di teman-teman itu sudah ada kriteria-kriteria yang kemudian mereka mengidentifikasi dan kemudian melakukan pembinaan. Terus pada setiap kurun waktu ya 5 tahunan ngaten ya, itu nanti akan ada satu pengajuan ke kami Dinas Kebudayaan DIY untuk diakreditasi, jadi dinilai kesesuaian sesuai dengan kriteria. Nah, apakah aspek-aspek kebudayaan, objek-objek kebudayaan yang tadi kita sebutkan sebagai kriteria dasar desa budaya itu ternyata sudah bisa memenuhi pada level desa budaya. Nah, itu nanti kita bisa ngobrol tuh dengan Dinas Kebudayaan Sleman secara lebih detail itu. Bagi-bagi tugas deh, Mbak. Iya. Oke. Bu, hari ini kan kalau tidak salah penyerahan gamelan juga. Nah, ini gimana Bu dari Ibu Siwi? Ini kalau gamelan ini Budian sebetulnya, lebih Budian. Tapi bagaimana sebetulnya nanti Budian ya lebih teknisnya. Tapi kalau kami hanya lebih menekankan dengan sentuhan atau kalau apa ya itu kan ngecas ya nih. Dia punya potensi karena gamelan itu kan diberikan pasti ini kan ada ada permintaan dari masyarakat yang artinya ini kan sudah ada niat minat gitu. Nah, ini tinggal nanti niat minat ini kan harus dibina, dikawal dan sebagainya. Nah, kalau kami dari dinas koperasi dengan munculnya mereka minat terhadap budaya, ini kan tidak hanya sekedar budaya gamelannya saja, tapi ikutan yang seperti kami sampaikan tadi, ekosistemnya. Ada beberapa potensi yang ada di wilayahnya menjadi haknya. Oh, saat gamelan ini dimanfaatkan pasti tidak hanya sekedar latihan, tapi ada perform kan. Saat perform ini pasti kan akan menghadirkan sebuah masyarakat hadir, publik hadir. Akhirnya mereka butuh sesuatu. Ada potensi ekonominya, ekonominya yang dari sisi craftnya, mungkin dari sisi kulinernya, biasanya cepat kulinernya. Nah, disitulah dengan serta merta akan menumbuhkan ekonomi masyarakat yang tumbuh. Jadi tadi dari Budian memberikan bantuan ini kan tidak sekedar ini tak bantu, tapi kan ada permintaan dari masyarakat seperti itu. Oke. Bu, seberapa besar sih Bu kebudayaan di daerah Banyorejo ini sudah berjalan gitu? Akhirnya mendapatkan dari Dinas Kebudayaan itu berani untuk memberi bantuan kepada desa Banyorejo ini untuk memberikan gamelan gitu Bu. Ya, sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Bu Siwi juga. Jadi pada saat pengusulan untuk mendapatkan gamelan itu disampaikan tentunya by verifikasi. Nah, logikanya adalah bahwa pengusulan gamelan oleh komunitas, oleh sanggar itu bagian dari pengungkit awal untuk menggerakkan seluruh aspek kebudayaan yang ada di sana. Itu yang kita pandang penting. Sehingga kemudian ada identifikasi seberapa besar kebutuhan terkait dengan gamelan ini kemudian bisa mengungkit beberapa aspek kebudayaan lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan dari Banyorejo. Ini satu akan menjadi
titik awal atau satu potensi yang besar untuk semakin akan maju ke level desa budaya, dan tidak tertutup kemungkinan, sangat terbuka besar peluang untuk maju ke desa mandiri budaya. Nah, tentu saja gamelan ini hanya salah satu media atau sarana untuk mengungkit. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Siwi, begitu gamelan ini ada maka ada proses pembinaan. Nah, begitu proses pembinaan ini berjalan melibatkan seluruh masyarakat, maka sebenarnya kreativitas masyarakat akan semakin muncul. Berpacu, nggih. Komodifikasi terkait dengan ikutan produk-produk budaya akan muncul. Kulinernya juga akan muncul, ininya juga akan muncul, sehingga kemudian ini akan disambut oleh teman-teman dari sektor UMKM ini seperti yang ini, sehingga nanti pada saat dia maju ke desa budaya sebenarnya dia akan lebih siap, lebih settle terkait dengan produk-produknya, dengan hasil-hasil ikutan dari varian-varian aspek kebudayaannya. Oke, Bu Siwi, potensi ekonomi dari UMKM di daerah sini apa saja, Bu? Tadi kami sampaikan potensinya banyak sekali ya, sebetulnya kan kuliner sudah banyak masyarakat yang di sini kan juga ada forkomnya ya, jadi kan forum komunikasi untuk UMKM. Ada dari sisi tadi kuliner, ada fashion, Bu. Ada fashion ya. Jadi kan mereka sudah punya inovasi ya. Karena kan itu juga kalau bicara seperti tadi Budian, kami pun kalau bicara di provinsi kami juga berbagi dengan kabupaten. UMKM ini kan usaha mikro, kecil, menengah. Mikro ini kan lebih fokus yang membina adalah Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten. Tapi kita sinergi. Maka yang disampaikan Budian tadi, bagaimana, siapa berbuat apa, kapan, di mana, siapa sasarannya. Ini yang terus kita lakukan diskusi. Makanya silang OPD, silang wilayah ini kan menjadi penting gitu. Ya. Jadi kami sinergi dengan yang wilayah di sini kan, ini masuk Sleman ya, Kapanewon Temper. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengidentifikasi bagaimana produk-produk UMKM itu terkait dengan bicara UMKM-nya sendiri. Kita mendorong yang tadinya informal harus kita jadikan formal. Bagaimana produk-produk itu yang belum legal menjadi legal, bagaimana kalau bicara kemarin baru viral BP POM itu kan izin edarnya, itulah kita melakukan pemahaman pada mereka dan fasilitasi bagaimana izin awal aja PIRT bagi produk-produk yang sudah lebih tahan lebih dari 7 hari itu kan perlu. Bagaimana halal, karena sekarang kan masyarakat pasti sudah sadar sekali bagaimana prosesnya, bukan halal yang mungkin tujuan utamanya di sana, tapi bagaimana mereka memproduksi, proses produksinya itu juga memenuhi terhadap standar-standar, akhirnya konsumennya juga akan lebih percaya. Maka kalau bicara budaya di sini desa budaya, maka ada ada kehadiran dari masyarakat, karena kan juga pastinya ini tidak lepas dari wisatawan juga yang nantinya akan muncul. Jadi produk-produk di sini itu sudah ke market oriented, jadi market sudah terima gitu, terima dari sisi kualitasnya terjamin, dan pastinya ini semakin berkembang dan kita tingkatkan bagaimana kontinuitas, kuantitas. Dan yang satu lagi tidak lepas kalau bicara budaya pasti bicara terhadap UMKM itu kan tidak hanya produknya, tidak hanya ini, tapi hospitality dari sisi para pelaku ini kan juga harus kita budaya yang istimewa, bagaimana melayani, bagaimana integritas terhadap produk ini kan juga harus dikedepankan. Iya, betul. Ella Arlika masih ada di Pendopo, Bapak Soekarjo, Dusun Cangkring, Kelurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman nih Kaca Muda Jogja, dan masih bersama dengan Ibu Siwi dan Ibu Dian gitu Kaca Muda. Kita masih ngobrolin soal kolaborasi ya, kolaborasi dan revitalisasi aspek kebudayaan dalam mendukung pemulihan ekonomi berbasis UMKM gitu. Bu, tapi ngomong-ngomong kalau di Banyurejo ini adalah salah satu desa budaya yang rintisan budaya ya, sekarang di sini kan masih rintisan budaya yang sudah dibina oleh Dinas Kebudayaan gitu. Sebenarnya ada berapa desa yang dibina oleh Dinas Kebudayaan? Ya, jadi kalau bicara desa rintisan budaya ini jumlahnya sebenarnya cukup banyak di kabupaten kota. Nah, itu datanya mungkin kita bisa cek di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Tapi kalau yang sudah naik dari desa rintisan budaya diakreditasi ke desa budaya, kita sudah punya 56. Kemudian yang tahun ini tambah 20. Jadi ada 76 desa budaya.
Nah, kalau dari desa budaya ini yang kemudian menjadi desa mandiri budaya itu ada 10 desa mandiri budaya. Nah, tahun ini tambah 8, jadi ada 18 desa mandiri budaya yang dibina oleh Dinas Kebudayaan ya. ya, yang dibina sesuai dengan level tingkat kewenangannya masing-masing. Oke. Ya. Kalau dari Dinas Koperasi sendiri Bu, untuk desa planner ada berapa banyak yang dibina saat ini? Sampai saat ini sampai tahun ini 38 ya. Jadi ada 38 ya. Jadi inilah yang sebetulnya kami di awal untuk desa tadi Mbak Ella sampaikan, bagaimana ini konsepnya. Di awal memang kita itu desa budaya, maka kami masuk di sana. Tapi kita juga sekarang dengan strategi kita ada embrio yang desa planner. Tapi yang tadi bagaimana sebetulnya kita akan rintisan sana melihat terhadap potensi itu tidak hanya dari sisi produknya, tapi potensi dari masyarakatnya juga. Nah, masyarakatnya ini sebetulnya kemauannya seperti apa? Dia minat enggak? Sebetulnya semangat enggak? Nah, niat semangat itu sebetulnya yang paling utama. Jadi saat kita turun, saat kita mengidentifikasi ke lapangan, kita bisa melihat sebetulnya seberapa jauh sih sebetulnya wilayah ini bisa kita tumbuhkan sejalan mungkin paralel dengan tadi Bu Dian sampaikan masih rintisan, tapi kita juga melihat ini bisa juga dipakai untuk rintisan desa planner dengan melihat terhadap di lapangan tadi. Jadi maka kita ketemu dengan para pemuka masyarakat, dengan masyarakat yang di sana, akhirnya kan ada pemetaan, maka kita petakan dulu sebetulnya itu. Nah, dengan ini harapannya apa yang kita harapkan ini bisa inline ya, bisa sinergi dengan tadi beberapa program yang memang itu kan tidak sendiri gitu. Ya. Bu, ada sudah berapa tahun sih Bu dijalankan program ini desa budaya, desa planner gitu, sudah berapa lama dijalankan? Ada yang nggak berhasil nggak Bu, bocoran gitu? Ada nggak Bu kira-kira ketidakberhasilan di lapangan gitu, dan akhirnya ya udah nih nggak diteruskan, akhirnya pindah gitu kan? Banyak desa juga di Jogja gitu. Kalau di desa planner belum ya, karena kami kan berjalan ke 3 tahun ini ya, bagaimana penumbuhan, bagaimana pengembangan, bagaimana replikasi. Setelah itu kan nanti akan kita lepas selama 2 tahun. Itu akan kita lihat, kita evaluasi lagi. Memang masyarakat tuh nggak bisa langsung begitu ini langsung dilepas tuh nggak. Pasti ini terus harus didampingi, tapi pendampingannya, intervensinya pasti beda saat kita merintisan dan skema-skema itu beda. Jadi kalau sampai sekarang untuk desa planner memang masih belum aman, Bu, ya? Masih aman, jadi masih jalan karena kan ada tahapannya, bagaimana penumbuhan, bagaimana pengembangan, bagaimana replikasi, dan bagaimana evaluasi yang nanti kita akan stuck lepas itu masyarakat dianggap sudah jalan ke sana, tapi nanti kita sentuh lagi di tahun berikutnya. Nah, inilah maka kami juga menghadirkan beberapa konsep bagaimana kita ada Sibakul ya. Sibakul kan sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha. Ini tidak bicara hanya di wilayah yang mungkin perkotaan, tapi kita bicaranya kan juga menyasar ke wilayah yang masuk di desa-desa. Ini punya potensi yang sangat luar biasa. Setelah kita melihat potensi-potensi, sekarang banyak potensi, tapi mungkin masih ada kurang sentuhan. Sentuhan itu bukan mereka nggak mau, kalau bicara tadi komitmen, mereka komitmen, tapi mungkin nggak tahu cara mengaksesnya. Mungkin ini karena fasilitas yang ada di kita. Bicara sekarang harus bertransformasi terkait dengan IT ya, karena dengan adanya pasca COVID. Tapi ternyata masih ada keterbatasan dari sisi sarana prasarana untuk wifi yang ada di wilayah tersebut. Dan satu lagi terkait dengan mungkin klaster masyarakat itu dari sisi usia. Jadi kan usia ini juga menentukan bagaimana kita intervensi. Nah, inilah yang kita petakan bagaimana sih sebetulnya kita pembinaannya melalui anak muda atau wilayahnya itu yang nanti yang tua-tua itu seperti apa. Maka kami sinergi dengan para platform-platform yang memang sudah unicorn, yang ini juga tidak bicara hanya logistiknya saja kalau ada, tapi bicara bagaimana pembinaan yang ada di untuk para pelaku itu gitu. Oke, kemudian kita ke Bu Dian mengenai tadi masih dengan pertanyaan yang sama nih Bu gitu. Kira-kira ketika mengembangkan menjadi desa budaya gitu, ada nggak sih Bu sempat zonk gitu atau sempat terhenti gitu? Bisa jadi karena tadi Bu Siwi kan juga bilang bisa jadi kan karena generasinya ya Bu gitu, lost generation. Biasanya yang budaya itu yang selalu pegang adalah yang tua-tua nih gitu, gamelan, gendeng gitu. Ternyata anak muda di sana tidak mau atau tidak bisa diajak untuk mengembangkan kebudayaannya. Pernah terjadi seperti itu nggak Bu?
Ya, sebenarnya agak susah ya bilang apa ya kemudian terjadi, karena kebudayaan itu tidak ada yang kemudian gagal gitu kan, nggak ada. Kebudayaan itu adalah peradaban itu adalah kehidupan. Jadi kalau sistem di kami, jadi sejak tahun 1995 kita sebenarnya sudah punya satu keputusan gubernur tentang desa atau kelurahan budaya yang kemudian kita kuatkan lagi di 2016 terkait dengan Pergub Desa Budaya. Nah, sebenarnya proses-proses itu adalah bagian dari penguatan potensi yang kemudian sebenarnya sudah teridentifikasi dan sudah tereksplorasi sejak tahun 90-an itu tadi. Jadi bicara gagal tidak gagal mungkin istilahnya bukan gagal tidak gagal ya. Karena konsepnya malah lebih memfasilitasi gitu ya Bu ya. Karena memang tidak ada kebudayaan yang gagal gitu ya. Tetapi yang kita perlu cermati adalah bagaimana intervensi pengaruh global, kemudian pengaruh dinamika perkembangan zaman yang kemudian sedikit banyak akan mempengaruhi proses-proses berkebudayaan. Berkebudayaan itu macam-macam Mbak, mulai dari tata nilainya, kemudian proses perilakunya, dan sampai kemudian menghasilkan karya dan produk. Nah, inilah yang kita sebut dengan satu proses bersama untuk pembinaan dan fasilitasi. Jadi kalau dibilang gagal juga tidak pernah, karena proses itu bagian dari evaluasi satu persatu. Nah, terkait dengan yang sekarang, memang titik besar kendalanya adalah pada komitmen. Jadi sama sebenarnya kasus di beberapa desa gitu ya, mungkin ada desa Prener, desa Prima, desa wisata. Kemauan, aspirasi masyarakat itu sebenarnya modal utama. Nah, fasilitasi dari pemerintah itu sebenarnya untuk mendorong, memfasilitasi, mempush gitu ya, untuk pada satu titik di mana masyarakat mampu secara berdaya dan mandiri melakukan semua proses kebudayaannya dengan aspek yang dia punya. Nah, sehingga kemudian ada level-level evaluasi. Jadi SK-nya mulai tahun 95 diperbaiki 2016. Kemudian kita cek lagi ini yang sekarang 2020 dengan levelnya yang semakin meningkat. Berikutnya yang kedua, tantangan terbesar di kita karena sekarang Pak Gub juga menyatakan bahwa desa ini akan menjadi sumber kekuatan yang besar untuk penggerakan pemajuan kebudayaan juga salah satunya. Nah, maka generasi muda sebagai pewaris inilah yang kemudian akan kita rangkul lebih untuk bisa menemukan peran dan kontribusinya di desa-desa budaya. Mampukah desa budaya itu kemudian memberikan inspirasi yang bisa ditangkap generasi muda dan kemudian memberikan satu peluang kesempatan untuk hidup, berkehidupan, bahkan menghidupi desa mandiri budaya dan desa-desa budaya itu. PR besar tantangannya ya, Bu, ya? Itu Mbak ya. Tantangan Mbak. Iya, karena kan komitmen ya Bu, komitmen dari masyarakat itu betul. Generasinya itu harus jalan, regenerasinya harus jalan. Benar, apalagi kalau sekarang ini kan anak muda sudah maunya lari ke kota terus Mbak. Iya. Ya. Mengapa tidak bikin co-working space saja di desa? Mengapa tidak kemudian membuat konsep-konsep yang lebih memajukan desa dengan tanpa mengabaikan atau meninggalkan nilai-nilainya? Ya, itu tantangan terbesar. Apalagi budaya lokal tergerus sama budaya-budaya luar gitu. Kayaknya budaya lokal nggak keren gitu, terus budaya lokalnya jadi tergerus ya Bu ya. Iya. Akan keren kalau akan menoleh ke desa budaya seperti apa sih? Misalnya seperti itu. Memakai batik sekarang lebih keren loh, misalnya seperti itu. Nah, kalau kemudian generasi muda berpindah ke kota untuk kemudian mencari sesuatu yang lebih menjanjikan dengan kreasi di kota, saya rasa itu sudah hal yang biasa. Tetapi menjadi sangat luar biasa kalau kemudian bisa menangkap, menginspirasi dari desa dan menghasilkan suatu kreasi yang sangat lokal gitu ya. Dan itu biasanya akan sangat unik. Kalau terlalu global sebenarnya tidak terlalu laku karena di semua negara mungkin bisa, tapi begitu dia mengambil lokal itu globally, itu yang luar biasa. Nah, tinggal ditantang nih, di challenge generasi mudanya. Iya, betul. Maka kita punya pendamping desa budaya dan itu rata-rata memang generasi muda dan harus itu. Ya, karena supaya bisa menyesuaikan dengan keadaan saat ini ya Bu, untuk mengenalkan budayanya dengan cara modern ya Bu ya. Bicara modern ya bicara dengan bahasa kekinian, bahasa milenial dengan berbasis yang kuat pada akar tradisinya. Ya, oke, terima kasih Bu Dian. Tadi Bu ke Bu Siwi, saya jadi pengen bertanya mengenai
berarti kan di beberapa tempat sudah ada Sibakul. Di sini juga ada ya Bu ya. Berarti ada teman-teman UMKM yang masuk dalam Sibakul gitu. Dan kalau dulu Sibakul ini hanya sebuah pendataan gitu. Sekarang sudah masuk ke market hub gitu. Ini gimana Bu alasannya kenapa gitu Bu? Ya. Mungkin nyambung dengan Budian tadi ya. Jadi bicara bagaimana kalau kita bicara membangun dari desa budaya atau desa mandiri budaya, tadi ada beberapa aspek dari Prima, ada Prener, ada wisata. Maka kami pun bicara terkait dengan kalau kita langsung ke arah di desa Prener, pasti bicaranya ke desa yang dari sisi ekonominya, bagaimana ekonomi ini dibangun, salah satunya mengurangi gap antara desa dengan kota. Terus untuk mengurangi apa? Maka muncullah kita munculkan terkait dengan melihat terhadap potensi yang ada di sana. Nah, Sibakul ini juga keliling bukan keliling dunia, tapi keliling ke desa-desa melihat potensi dan apa yang sudah kita Pemda hadir dalam rangka untuk mengintervensi atau mendekatkan terhadap fasilitas-fasilitas yang memang ini untuk membangkitkan terhadap perekonomian. Maka Sibakul ini masuk ke desa bagaimana pembinaan, melihat potensinya. Setelah potensi pasti dibina dari sisi bagaimana mereka dari sisi people, dari sisi SDM-nya gitu. SDM-nya untuk dilakukan diedukasi bagaimana mereka juga sesuai dengan kalau bicara kami penumbuhan wirausaha baru, ada champion dari desa. Nah, tapi mereka kalau kita tumbuhkan pasti mereka ada sesuatu yang karya mereka, bentuk jasa atau bentuk produk. Kalau sudah, apakah ini akan tinggal diam? Pasti kan perlu sebuah market, pasar. Maka kami pun membantu dari sisi pemasaran. Dengan apa? Salah satunya tadi bicara terhadap data, ya memang paling penting saat kita melakukan intervensi. Data ini paling penting, bagaimana sebetulnya potensi yang ada di sana. Maka data ini menjadi pijakan untuk perencanaan, bahkan untuk pelaksanaan maupun evaluasi. Nah, sejalan dengan ini di 2 tahun terakhir ini kan kita ada pandemi COVID ya, di mana masyarakat semuanya mengalami, kalau bicara desa ini kan kolab atau kontraksi lah dari sisi ekonominya. Tidak hanya yang di kota, di desa pun juga seperti itu, karena kan desa juga banyak bahan baku ataupun produk-produk yang sebetulnya sudah sangat bagus, tapi mungkin masih perlu kita dalam beberapa hal gitu ya Bu ya. Maka kami hadir di Pemda ini hadir untuk bukan marketplace tapi market hub, membukakan pasar. Mereka kita bantu untuk pemasarannya. Maka Sibakul ini juga sinergi dengan beberapa platform. Mungkin kalau kami boleh menyebut ada Gojek, ada Grab, ada Kirimin Aja, ada PT Pos. PT Pos ini yang terakhir ini kan bicara desapreneurnya ada di contoh di Gunung Kidul, ini kan sangat di tinggi-tinggi gitu, di pelosok di Jogja lantai 2 lah, sering seperti itu. Tapi mereka produknya juga sangat bagus-bagus, banyak yang sudah bagus-bagus. Grab, Gojek mungkin kali ini belum, mungkin fasilitasnya belum sampai. Maka kami pun sinergi dengan kantor pos untuk bisa membantu memobilisasi, dalam arti saat mereka bisa memasarkan produknya, maka tidak perlu datang ke Jogja, tidak perlu datang ke kota karena butuh sesuatu, tapi mereka juga bisa dibantu dengan yang ada di kantor pos. Tapi satu lagi yang memang perlu ditekankan lagi, bagaimana kita juga menyiapkan terhadap sarana yang ada di sana. Nah, mana ini seperti tadi kami sampaikan, kita tidak sendiri, maka lintas sektor, dalam arti kalau bicara terhadap bagaimana kita bisnis transformasi ini kan kita perlu IT. Nah, maka kami pun sinergi dengan Kominfo, maka desa-desa di wilayah yang ada di pasti ini kan juga disentuh seperti itu. Nah, intinya seperti itu Mbak, bagaimana kolaborasi, bagaimana inovasi, bagaimana kreativitas, bagaimana terkait dengan mereka harus siap adaptasi. Dan yang satu lagi pasti kita pesan kepada masyarakat, terutama Kanca Muda, ayo kita membangun dari desa dan kita selalu mengedepankan terkait dengan inovasi, kreativitas kita ini benar-benar bisa muncul dari kita sendiri. Jadi wirausaha baru ini akan muncul champion-champion yang sangat luar biasa dari DIY. Dan Kanca Muda juga harus punya kesensitifan melihat potensi di sekitar ya Bu. Biasa karena udah biasa lihat kita jadi alah biasa ngopo toh gitu. Ada sebenarnya punya potensi daya jual, punya sesuatu yang bisa
punya nilai ekonomi gitu ya Bu? Ya memang kalau bicara UMKM itu sebetulnya daya saingnya, daya juangnya ini sudah sangat luar biasa. Kita ngasih satu mungkin sentuhan satu dia sudah bisa memproduksi begitu banyak. Tapi bagaimana mereka itu juga bisa memanage karena kan kita bicaranya terhadap kemampuan di desa ini bukan kok terus rendah sekali, menurut saya enggak, tapi yang perlu dibutuhkan adalah butuh komitmen dan bagaimana pelembagaan yang dalam arti kalau kita bicara desa pasti kan ada kalurahan yang memang ini juga menjadi bapaknya dari yang ada di sini. Kita tidak bicara langsung provinsi langsung sini, pasti kita juga sinergi Lewat, dengan ya. gitu. Oke. Ya. Terakhir nih Bu Dian dan Bu Siwi, harapannya untuk kolaborasi yang dilakukan ini buat pemulihan ekonomi berbasis UMKM ini apa? Dari Bu Dian dulu, monggo Ibu. Kita berharap bahwa sebenarnya sektor kebudayaan dengan melakukan revitalisasi terhadap aspek-aspek kebudayaan yang ada di desa budaya. Jadi bagaimana pengembangannya, bagaimana kreativitasnya ini akan mampu menjadi daya ungkit terkait dengan perekonomian. Nah, khususnya kolaborasi dengan koperasi dan UMKM ini akan menjadi salah satu bagian di mana kesejahteraan material bisa diwujudkan. Selain dari ketugasan kami di kebudayaan, kesejahteraan imaterial bisa tercapai. Jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Siwi, monggo Bu. Jadi kalau kami yang bicara di desa budaya atau nantinya desa mandiri budaya ini kan sebetulnya kan punya punya tujuan bagaimana mensejahterakan yang ada di desa, mencerdaskan masyarakatnya, akhirnya meningkatkan terhadap perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Tapi bukan berarti kita akan mengkotak-kotakan wilayah tersebut, tapi kita bicara pasti tetap kebernekaan. Jadi kita juga tidak bicara langsung desa trainer yang ada sini ini terus nanti tidak bisa nyambung jalan. Jadi kita tetap mengedepankan yang satu lagi seperti tadi, kalau saya nggak banyak-banyak bagaimana kita akan membangun komitmen dari semua lintas, semua lembaga, karena kita ini kan juga punya kekuatan yang sangat luar biasa di DIY. Karena saat membangun desa budaya, desa trainer itu kita juga bergandengan dengan akademisi, bergandengan dengan komunitas, bergandengan dengan perbankan, pembisnis, bergandengan seperti ini media, seperti Jeronim ini kan betulnya kan mitra. Jadi bagaimana value planner, bagaimana mensosialisasikan. Jadi ini bagaimana kita membangun sebuah saling sinergi dan kolaborasi, dan itu yang paling penting. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, Kanca Muda Jogi terima kasih ya udah mendengarkan Sidilan sore hari ini, si bakul jajah Deso Milangkori sore hari ini gitu Kanca Muda. Mudah-mudahan kalau Kanca Muda dengar dari rumah gitu ya, kamu juga punya inisiatif untuk melihat potensi di sekitaran daerahmu gitu Kanca Muda Jogja, supaya bisa menimbulkan hal baik, potensi ekonomi yang baik juga di sekitaran kamu nih Kanca Muda. Oke, kita pamitan, terima kasih Bu Siwi, Bu Dian, mudah-mudahan bisa main kesini lagi mungkin tahun depan ya. Oke, Kanca Muda Jogja Ella pamitan dari Sidilan, si bakul jajah Deso Milangkori. Kita ketemu lagi beberapa hari ke depan, jalan-jalan lagi ke desa-desa. Jadi stay tune terus di Jeronimo FM. Love Jogja and you, and dadah.